kita dari pendidikan matematika ada tugas untuk pendidikan psikologi untuk mewawancarai kakak terkait tentang kesulitan belajar. Untuk pertanyaan yang pertama itu, menurut kakak apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Ini kan pertanyaan sendiri kan. Kalau kesulitan belajar sendiri, kalau menurut aku gimana situasinya kita itu nggak memahami dengan mudah pelajaran yang kita pelajari. Nah, untuk kesulitan belajar itu sendiri kan untuk aku pribadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan aku kurang fokus, nah itu aku menurut aku termasuk itu kesulitan belajar. Lalu untuk yang kedua, kakak pernah nggak mengalami kesulitan belajar tuh di jenjang SD, SMP, sama kuliah ini? Iya, pernah. Khususnya itu paling sulit gitu kan di masa SD sama sekarang nih kuliah. Karena kan dari jenjang ke SMA ke kuliah itu kan beda ya cara belajarnya. Jadi kesulitan belajar aku waktu di kuliah ini lebih ke pemahaman materinya sih Kak. Kayak itu udah beda gitu. Materi yang disampaikan dosen itu kan nggak sepenuhnya gitu kan. Harus kita cari sendiri. Nah, itu kesulitan belajar kan. Menurut kakak apa penyebab kesulitan belajar yang dialami saat SD, SMP, SMA? Kalau ini kan dari aku sendiri ya. Kalau SD itu karena fokusnya itu belum belajar banget ya, lebih ke waktu bermain gitu ya. Itu belum ada prioritas kalau di SD. Kalau SMP itu karena dia perpindahan dari SD ke SMP gitu ya, yang tadinya kita nggak punya prioritas, sedangkan di SMP itu harus punya prioritas belajar gitu kan, punya tuntutan belajar. Nah, itu kesulitan. Kalau untuk ke SMA itu kan kita menentukan jenjang universitas gitu kan, apa yang mau kita pilih gitu jurusannya. Nah, itu kesulitannya. Jadi kalau aku sendiri kesulitan belajar itu gimana nentuin prioritas, gimana ngatur waktu, sama memahamin materi yang diajarkan. Apa yang dilakukan saat mengalami kesulitan saat belajar itu? Kesulitan waktu mengalami belajar itu kalau aku kembali lagi ke materinya Kak. Kalau misalkan materinya yang diberikan itu lengkap atau disuruh cari sendiri gitu kan, karena literatur itu kan banyak ya, jadi kayak bingung. Aku tuh orangnya kayak bingung gitu loh, mana yang benar sebenarnya, apakah dari sumber A atau sumber B gitu. Suka bingung. Menurut kakak, perbedaan dalam mengatasi kesulitan belajar kakak di SD, SMP, sama SMA itu gimana? Kalau perbedaan dari mengatasi kesulitan belajar itu kan dari SD, SMP, SMA sama kuliah itu kan makin dewasa kan tentunya, prioritasnya beda, dan untuk ngatasinnya itu lebih ke introspeksi diri sih. Apa sih sebenarnya yang kurang? Oh, masih kurang di manajemen waktu. Selanjutnya, bisa dijelaskan menurut kakak apa yang bisa membedakan dari kesulitan yang di SD, SMP, sama kesulitan yang paling membedakan? Kesulitan ya Kak? Kalau kesulitan belajar yang paling membedakan itu, kalau dari diri aku tuh masih di manajemen waktu sih Kak. Karena kesulitan aku dalam belajar itu, kalau misalkan ada tugas, tapi kita besok ulangan nih misalkan. Nah, aku bingung gitu loh, harus belajar dulu atau harus ngerjain tugas dulu. Itu aku bingung, masih bingung aku sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan aku Azara Paramita dari program studi matematika, dan Mbak Dengan saya Sofia dari program studi biologi terapan. Oke, jadi di sini ada Mbak Sofia. Aku mau nanya terkait kesulitan belajar. Iya.
Oke, menurut Mbak apa sih dimaksud dengan kesulitan belajar? Jadi menurut saya kesulitan belajar itu ketika saya sedang belajar, namun terdapat kendala-kendala sehingga mengganggu pembelajaran saya. Oke, Mbak pernah nggak mengalami kesulitan belajar saat SD, SMP, SMA, dan kuliah? Tentu saja pernah. Kalau boleh tahu apa saja sih permasalahan Mbak saat SD, SMP, SMA, dan kuliah? Lebih tepatnya waktu SMA dan kuliah ya. Jadi ketika SMA itu karena mungkin masih masa-masa pubertas sehingga sayanya masih suka main-main. Jadi untuk pembelajarannya kurang fokus. Kemudian ketika kuliah banyak materi-materi yang tidak saya pahami. Nah, menurut Mbak apa penyebab dari kesulitan belajar tersebut yang dialami saat SMA dan kuliah? Menurut saya faktor lingkungan dan pertemanan. Apa saja yang Mbak lakuin saat mengalami kesulitan belajar saat itu? Mungkin saya rajin belajar dan juga meminta bantuan kepada teman yang memahami materi yang tidak saya pahami untuk menjelaskan ulang. Saat kuliah juga? Iya, begitu. Terus adakah perbedaan untuk mengatasi belajar pas SMA dan kuliah? Sepertinya tidak terlalu beda ya. Soalnya kan ya gitu sama-sama meminta bantuan aja sama temen. Jadi nggak ya, intinya kalau lagi ada kesulitan belajar, kalau solusi dari Mbak Sowi ini belajar lagi gitu ya. Oke. Mungkin cukup. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Khairunisa dari program studi pendidikan matematika. Silakan untuk perkenalkan diri kamu. Kenalkan, nama saya Alfia Wiro dari Prodi Sains Akwaria. Oke, di sini aku ada beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan psikologi. Yang pertama itu membahas tentang kesulitan belajar. Nah, menurutmu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Kesulitan belajar itu ialah kesulitan ketika sulit untuk memahami sebuah materi atau pelajaran untuk dipelajari. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah pernah mengalami kesulitan belajar saat SD, SMP, SMA, dan kuliah? Pernah mengalami kesulitan. Apa saja permasalahan kesulitan belajar yang dialami saat SD, SMP, dan kuliah? Saya merasa sulit untuk memahami sebuah materi baru. Selain itu, saya juga terkadang merasa malas dan suka menunda-nunda untuk belajar. Menurutmu apa penyebab kesulitan belajar tersebut dialami saat jenjang sekolah dan kuliah? Karena materi baru itu masih terasa asing bagi pengetahuan saya. Kira-kira apa yang dilakukan saat mengalami kesulitan belajar tersebut? Saya mencari referensi terkait materi yang mau dipelajari. Apakah ada perbedaan dalam mengatasi kesulitan belajar di jenjang sekolah dan kuliah? Ada perbedaan dalam mengatasi kesulitan belajar. Bisa dijelaskan perbedaannya itu seperti apa? Jika di sekolah bisa diatasi dengan memperdalam materi dengan bertanya langsung kepada guru yang ada di sekolah. Dan jika di kuliah bisa diatasi dengan memperbanyak literasi terhadap materi yang dicari. Baik, cukup. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin, aku Dena Windu Andini dari program studi pendidikan matematika.
Di sini aku berterima kasih banyak untuk kakak karena sudah meluangkan waktunya untuk mau aku wawancarai untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi pendidikan. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Meli Oktavia dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2023. Oke, Kak Meli. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk aku wawancarai. Kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Iya, Yang pertama, menurut kakak itu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? menurut aku ya, mungkin kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi di mana siswa mengalami gangguan dalam proses belajar yang disebabkan dari faktor internal ataupun faktor eksternal dari siswa itu sendiri. Oke. Eh, Pernah nggak sih kakak mengalami kesulitan dalam belajar saat SD, SMP, SMA, atau bahkan di jenjang perkuliahan ini? Yang pastinya jelas pernah ya, semua orang pasti pernah mengalami kesulitan belajar. Ya, pastinya. Eh, Apa saja permasalahan kesulitan belajar saat jenjang SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah yang kakak alami? Mungkin waktu ini dijelasin satu-satu ya. Mungkin waktu SD itu mungkin faktor internal karena masih terkendala umur ya. Nah, di umur segitu mungkin anak-anak kan lebih suka bermain. Nah, terus terkendala ini juga kayak faktor eksternalnya itu terpengaruh oleh teman untuk kayak main sehingga kayak malas belajar, terus jadi kayak kesulitan belajar untuk fokus kayak gitu. Mungkin kalau SMP untuk awal-awal sih tidak ada kesulitan belajar. Mungkin waktu kelas 9 itu ya, itu kalau aku sendiri itu kan kelas 9 itu terkendala karena ada COVID. Nah, itu sehingga kayak kesulitan belajar, terus kesulitan keadaptasi terhadap kayak ujian-ujian yang Iya. semakin ditiadakan kayak gitu kan. Terus kalau SMA sendiri itu juga itu kan masih berlanjut ya, itu faktor eksternal itu sendiri di lingkungan itu, yaitu COVID itu sendiri kan, sehingga kayak itu daring, terus belajarnya online. Nah, di situ kayak kesulitan memahami materi karena kan daring, kemudian Iya. kesulitan karena sinyal, terus kendala internet gitu. Mungkin kalau SMA itu kesulitannya karena adaptasi terhadap lingkungan dan juga materi yang asing didengar sebelumnya belum pernah ditemui atau belum dipelajari sehingga kayak sulit untuk memahami materi itu sendiri. Menurut kakak nih, apa penyebab kesulitan belajar itu saat SD, SMP, SMA, atau kuliah? Mungkin kalau SD tadi ya itu faktor internal, jadi kayak dari diri sendiri, terus dari itu juga sih eksternal dari temen karena ya itu tadi kayak masih anak-anak ya sukanya main kayak gitu kan. Kalau SMP itu ya mungkin kayak faktor eksternal yaitu lingkungan sendiri. Terus kalau SMA juga itu faktor eksternal yaitu apa ya, lingkungan, karena tadi itu kan bencana COVID itu kayak itu sangat merugikan banyak banget sih, terutama ya aku sendiri untuk belajar itu jadi mengalami kesulitan. Kalau untuk kuliah itu faktornya eksternal dan internal, yaitu materi yang sulit, terus yang internalnya kayak diri sendiri tuh kayak susah mahamin, terus sehingga tuh kayak ya susah, terus sulitan lah belajar gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, apa sih yang dilakukan saat mengalami kesulitan belajar saat itu? Mungkin kalau SD itu ya dibimbing orang tua ya yang pasti. Ya itu kan mesti masih anak-anak. Terus kayak main-main, mesti orang tuanya juga kayak ayo belajar, jangan main terus kayak gitu kan. Terus kayak dari situ jadinya kayak
mau nggak mau ya belajar, terus kayak ngerjain PR itu, jadi kayak fokus sehingga kayak bisa mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi. Nah, dan juga pastinya guru. Nah, itu bimbingan guru waktu di sekolah itu juga kayak memotivasi siswanya, itu juga ya mempengaruhi untuk mengatasi kesulitan belajar itu sendiri. Kalau mungkin SMP, SMA atau kuliah itu cara mengatasinya yaitu balik ke diri sendiri, yaitu untuk sadar diri, karena kita yang mengalami kesulitan belajar, jadi kita yang harus tahu cara mengatasinya. Oke. Ada nggak sih perbedaan dalam mengatasi kesulitan belajar di SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah? Yang pastinya ada sih. Iya ya, ada. Bisa dijelaskan nggak apa yang membedakannya? Kesulitan belajar waktu SD mungkin ya lebih terfokus pada pemahaman dasar konsep, sementara di tingkat kayak SMA, SMP, kuliah itu tingkat pemahamannya itu lebih dalam, yaitu kayak menganalisis, kayak membuktikan, jadi kayak lebih dalam gitu. Kalau untuk itu yang kedua yaitu mungkin kurikulum, yaitu di tingkat pendidikan yang semakin kompleks seiring bertambahnya tingkat pendidikan. Nah, kalau di materi di SD cenderung kayak lebih dasar mungkin kan, dan umum. Sementara kayak di tingkat SMP, SMA, dan kuliah itu materinya menjadi spesifik dan lebih mendalam. Halo, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak? Dari prodi apa, namanya siapa, dan angkatan berapa? Nama saya Amelia Fernanda Barli dari Prodi Pendidikan Sejarah, angkatan 22. Oke, di sini kita langsung wawancara aja ya. Yang pertama aku mau nanya, menurutmu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Kesulitan belajar itu di mana seseorang itu nggak mampu untuk memanage waktunya antara dia belajar dengan waktu senggang, dengan waktu-waktu yang lainnya. Biasanya kalau aku jujur kesulitan belajarnya itu ada pada di waktu, karena aku kadang-kadang susah untuk manage waktunya. Terus juga untuk kesulitan belajar itu dari diri sendiri, yaitu malas, itu aja. Oh, baik. Kalau yang pertanyaan kedua, pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam belajar saat SD, SMP, SMA, dan kuliah? Kalau kesulitan belajar itu pasti ya, karena setiap orang juga pasti ada. Apalagi belajar itu emang suatu yang prosesnya tuh lama. Kesulitan belajar di SD sampai kuliah itu pasti ada. Ya itu. Terus, apa saja permasalahan kesulitan belajar saat SD, SMP, SMA, dan kuliah? Kesulitan belajar saat SD sampai kuliah. Malas, melawan rasa malas itu susah. Oh, berarti intinya malas ya kesulitan Malas, belajar ya. itu. Terus, menurutmu apa penyebab kesulitan belajar tersebut dialami saat di SD, SMP, SMA, dan kuliah? Yaitu melawan rasa malas yang susah. Oke, baik. Apa yang dilakukan saat mengalami kesulitan belajar saat itu? Caranya untuk lawan rasa malas, yaitu biasanya kalau aku ngelawan rasa malas itu pertama aku mau gimana bahasanya, ngehibur diri sendiri dulu sebelum ngerjain tugas. Biasanya aku tuh suka baca buku atau dengerin musik atau yang lain, sesuatu yang aku suka. Abis itu biasanya dari situ nimbul semangat buat belajar. Jadi ada motivasinya, abis belajar gini-gini loh, gini. Jadi ya itu untuk melawan rasa malasnya. Oke. Buat motivasi diri gitu ya? Ya. Terus, adakah perbedaan dalam mengatasi kesulitan belajar saat di SD, SMP, SMA, dan kuliah? Perbedaannya mengatasi dalam setiap jenjang itu bagaimana? Kalau setiap jenjang, kalau SD itu nggak gimana ya? Kalau SD ya yang dilawannya itu malasnya, tapi dalam konteks main. Jadi kalau pas SD itu ngelawannya itu ya itu rasa bermainnya itu lebih kuat daripada belajar. Kalau SMP itu tuh jatuhnya karena kita udah masuk ke remaja ya, jadi ya, rasa kesulitan belajarnya itu ada pada
Ya pokoknya sama, pokoknya SD, SMP, SMA itu ya emang berbeda setiap kesulitan belajar. Jadi tiap jenjangnya berbeda karena tergantung pertumbuhan otak kita juga untuk nge-handle itu. Oke, yang terakhir, bisa dijelaskan nggak apa yang membedakannya? Tadi udah dijelasin ya? Ngatasinnya itu yaitu harus dari diri sendiri, melawan rasa-rasa malas itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.